Sudah banyak dari peternak yang mengakui kualitas daripada jenis pakan ini, teman-teman. Tidak terkecuali saya pribadi. Saya selalu menggunakan jenis pakan ini untuk pakan ternak pembesaran saya, dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita memberikannya pada indukan ayam kita, maka akan beresiko fatal untuk indukan ayam kita apabila cara penggunaannya atau cara pemberian pakannya tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan selalu, kemudahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai pakan yang bagus untuk pembesaran. Kenapa saya katakan bahwa pakan ini akan bagus ketika kita gunakan untuk ternak pembesaran kita? Karena memang ketika kita berikan untuk ternak pembibitan kita, yaitu kita berikan pada indukan-indukan ayam kita, maka nanti akan beresiko fatal. Karena indukan-indukan ayam kita nanti akan berpotensi untuk mogok dalam memproduksi telur ya, dengan menggunakan jenis pakan ini teman-teman. Nah, sehingga saya katakan tadi bahwa jenis pakan ini merupakan jenis pakan yang sangat tepat ketika kita berikan untuk ternak pembesaran kita teman-teman. Nah, tetapi untuk hasil maksimal, maka kita akan menggunakan jenis pakan ini di usia ayam kampung kita yang sudah 2 bulan ke atas teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah tidak boleh digunakan untuk usia 2 minggu ke atas misalnya? Bukan berarti tidak boleh teman-teman dan semua kita memberikan jenis pakan ini untuk ayam atau untuk anak ayam kita yang usianya 2 minggu ke atas. Tetapi saya katakan tadi bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka silakan gunakan pakan ini atau jenis pakan ini di usia ayam yang sudah 2 bulan teman-teman. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika kita menghendaki hasil yang maksimal dari ayam-ayam kita, yaitu cepat besar dan kemudian memiliki bobot yang maksimal, maka tentu saja kita akan menggunakan cara yang nomor 1 ya. Cara yang nomor 1 adalah kita selalu memberikan jenis pakan dari pabrikan murni atau full dari ayam usia 1 hari sampai kepada setidaknya 2 bulan ataupun 1,5 bulan sudah bisa teman-teman ya. Nah, itu kenapa saya katakan jika teman-teman memang menghendaki hasil yang maksimal, maka kita harus menggunakan cara yang nomor 1, yaitu memberikan pakan untuk anak ayam kita dari usia 0 sampai kepada setidaknya 1,5 bulan ini, yaitu menggunakan pakan dari pabrikan teman-teman. Karena untuk jenis pakan pabrikan ini sendiri sudah tidak diragukan lagi kandungan nutrisinya, sangat lengkap dengan protein tinggi teman-teman. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah biasanya peternak itu akan selalu menggunakan berbagai macam cara untuk selalu menekan biaya pakan atau meminimalisir biaya pakan. Sehingga banyak sekali dari peternak yang kemudian mengambil jalan pintas, yaitu memberikan jenis pakan alternatif di usia ayam-ayamnya yang memang masih belum tepat, yaitu belum saatnya untuk mereka mengkonsumsi jenis pakan alternatif. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa jenis pakan ini silakan digunakan di usia ayam yang sudah 2 bulan ke atas. Maka selain ayam-ayam ini akan bisa tetap bertahan di dalam postur dan bobot yang maksimal, kita juga akan terbantu di dalam meminimalisir biaya pakan teman-teman. Karena jenis pakan ini merupakan jenis pakan yang sangat-sangat murah sekali harganya ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah tidak semua peternak itu bisa mendapatkan jenis pakan ini. Karena jenis pakan ini merupakan jenis dari pakan alternatif ampas tahu. Jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan ampas tahu ini ketika di wilayah kita tidak ada yang memproduksi tahu teman-teman. Nah, di balik kelebihan daripada ampas tahu yang bagus sekali untuk pakan pembesaran ini, ternyata ada nilai minusnya teman-teman, yaitu kekurangannya. Apa kekurangan daripada ampas tahu ini ketika kita berikan pada ayam-ayam kita? Kekurangan
atau minus dari ampas tahu ini teman-teman untuk ternak ayam kita, yaitu ketika kita menggunakannya untuk pakan pembibitan, yaitu untuk indukan ayam kita secara rutin. Ketika kita selalu menggunakan ampas tahu ini untuk indukan ayam kita, maka bisa dipastikan indukan ayam kita akan mogok dan macat untuk memproduksi telurnya teman-teman. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika kita memberikan ampas tahu ini dengan tidak menggunakan proses yang baik dan benar, maka itulah yang akan membuat indukan ayam kita menjadi mogok untuk memproduksi telur, teman-teman. Biasanya ketika kita beli ampas tahu, maka kita beli itu pasti dalam kondisi basah ya, masih mengandung air. Nah, air itu sendiri merupakan air yang sudah terkontaminasi dengan zat kimia. Karena perajin tahu ini atau pembuat tahu ini menggunakan obat ya untuk menjadikan tahu ini bisa lebih awet, kemudian bisa lebih ngembang. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan menggunakan obat ya, obat artinya pengawet ya. Nah, ini sudah tidak asing lagi bahwa semua pabrik tahu pasti menggunakannya itu. Nah, tetapi bisa kita akali teman-teman dan sahabat semua, supaya nanti bisa aman. Kita harus mengeluarkan dulu ya air yang ada di dalam ampas tahu ini, yaitu dengan cara memerasnya seperti ini, menekan kuat-kuat sehingga nanti kadar airnya bisa keluar. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa warna daripada air ini pasti putih. Nah, kira-kira begini teman-teman. Nah, ini merupakan air dari perasan ampas tahu ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ampas tahu ini sudah terkontaminasi oleh zat kimia ya, sehingga nanti ketika air ini dikonsumsi oleh indukan ayam kita, maka tentu saja pasti akan mengganggu proses produksi telur pada indukan ayam kita. Kemudian alasan kedua kenapa ampas tahu ini kurang bagus ketika kita gunakan untuk ternak pembibitan, yaitu untuk pakan indukan ayam kita. Karena ampas tahu ini mengandung serat kasar yang cukup tinggi ya. Maka teman-teman bisa pahami bahwa jenis pakan alternatif apapun itu ketika mengandung serat kasar yang cukup tinggi, maka akan mengganggu proses produksi telur pada ternak kita teman-teman. Bisa ayam, bebek maupun entok. Itulah alasannya kenapa saya selalu menyarankan buat teman-teman yang beternak ayam kampung di rumah untuk selalu menggunakan jenis pakan alternatif ampas tahu ini sebaiknya untuk pembesaran. Karena tidak ada efek samping buat ternak kita, melainkan efek baik, efek bagus teman-teman. Apa efek bagus daripada ketika kita menggunakan jenis pakan alternatif ampas tahu ini? Efek baiknya adalah kita bisa menekan biaya pakan karena harga dari ampas tahu itu sangat-sangat murah. Dan kemudian secara pertumbuhan, ketika kita menggunakan jenis pakan alternatif ampas tahu ini, tetapi kita gabungkan atau kita kolaborasikan dengan pakan pabrikan jenis 152, maka hasilnya ini sangat luar biasa sekali. Nah, jadi cukup dua bahan ini saja, ampas tahu dan pelet 152. Nah, mengenai perbandingan teman-teman, perbandingannya cukup simpel saja, bahwa perbandingan untuk menggunakan jenis pakan alternatif ampas tahu ini ya, maka kita ada di perbandingan yaitu 41 ya. Misalnya ampas tahunya 4 kilo, maka silahkan gunakan pelet 152-nya 1 kilo. Nah, kemudian mengenai porsi per ekornya itu berapa ons kebutuhan mereka. Jadi sama teman-teman, untuk porsi per ekor itu cukup 1 ons saja dalam 1 hari, itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan daripada nutrisi yang diperlukan oleh ayam-ayam kita. Baik teman-teman dan sahabat semua, mohon maaf karena video kali ini sedikit lebih panjang, tetapi meskipun durasinya panjang, mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang dipertanyakan oleh teman-teman karena sudah saya jelaskan secara rinci, gamblang, dan mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus menyudahi dulu video ini. Mudah-mudahan sekali lagi video ini adalah video yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Jari Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.